Kumala Sari. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Yanti Kumala Sari. Perkenalkan, nama aku Sari, itu nama panggilan aku. Aku seorang hipnoterapis, aku juga seorang konsultan, tapi aku bukan seorang konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain sebagainya. Aku itu seorang konsultan spiritual. Jadi buat kamu yang butuh teman curhat, butuh teman ngobrol, teman tukar pikiran, dan butuh teman buat advice, kamu bisa kontak aku ya. Instagram aku ada di bawah ini. Dan kebetulan aku juga seorang tarot reader ya. Jadi kau bisa berbagi sama aku ya, dan di channel YouTube ini aku juga akan berbagi sama kamu, untuk kamu terutama kaum perempuan, kaum wanita. Karena hari ini Sari akan membahas segi mengenai kisah asmara atau percintaan, dimana kisah asmara dan percintaan ini itu sangat menjadi sorot utama dan fokus bagi kamu para kaum wanita nih ya. Kan kalau laki-laki ya seluruh otaknya itu dominan, paling banyak itu memikirkan karir, masalah keuangan, at least dia seorang tulang punggung rumah tangga. Sedangkan kalau perempuan itu kebanyakan dalam pikirannya lebih banyak mungkin mikirin dari segi asmara, dari segi pasangan, keluarga, anak ya, karena memang kodratnya adalah untuk mengurus mungkin rumah dan juga keluarga. Nah, jadi di sini Sari akan memberikan informasi, pengalaman, kita akan berpikiran lebih terbuka dari segi karma, dan juga past life ya, karena ini semua menyangkut paut juga dengan segi spiritual seperti itu teman-teman. Ini adalah tugas Sari mungkin untuk bisa memberikan pandangan yang lain daripada sisi psikologi, tapi Sari akan memberikan pandangan dari sisi spiritual juga teman-teman, dimana mungkin sebagian dari apa yang Sari sharingkan ini Sari mungkin sudah pernah mengalaminya. Karena tidak mungkin Sari mungkin bisa ngomong seperti saat ini, bisa berbagi kalau mungkin Sari itu belum pernah mengalami. Kalau kita hanya mungkin tahu informasi dari hanya membaca buku, dengar kata orang, atau mungkin lihat di internet pengalaman orang lain, itu pasti akan berbeda rasanya teman-teman, dibanding mungkin kita pernah melalui, kita pernah mengalaminya sendiri, dan itu kita bagikan kepada orang lain. Tentu itu akan lebih meaningful dan juga lebih mengena di hati kamu semua, terutama kamu para kaum wanita dan kaum perempuan yang luar biasa tentunya. Nah, oke, di sini kita akan mulai bahas ya teman-teman ya, mengenai masalah percintaan atau asmara buat kamu para kaum perempuan. Siapa sih di sini yang nggak pernah yang namanya jatuh cinta? Tidak ada ya rasanya kalau yang seumuran Sari, apalagi at least Sari ini udah usia 36 ya teman-teman ya. Kalau Sari mah nggak apa-apa sebutin umur ya, Sari nggak peduli, karena dengan wajah Sari yang seperti ini orang-orang masih menganggap Sari itu masih anak sekolah, masih anak kuliah. Jadi fortunately bagi Sari ya, tidak apa-apa. Nah, jadi bagi kita yang sudah berusia seperti Sari ini, nggak mungkin ya kita nggak pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu beraneka ragam rasanya ya teman-teman. Kalau kita bisa merasakan ini dengan hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan sepenuh hati kita, kita merasakan ini, itu akan sangat luar biasa indah teman-teman. Tetapi sama seperti teman-teman juga, Sari itu punya kisah asmara juga yang berlika-liku, banyak tantangannya, up and down, yang pasti tidak selalu mulus seperti jalan tol ya teman-teman. Kadang jalan tol aja juga masih macet ya. Itu kisah di Jakarta ya, jalan tol Jakarta. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui, ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, ketika kita punya perasaan atau chemistry dengan seseorang, buat Sari, yang Sari itu sudah
memiliki pengalaman mengenai past life regression dan juga mungkin melihat kehidupan lampau Sari sendiri dan juga orang lain, bahwa ketika kita mencintai orang lain, ketika kita memiliki perasaan terhadap seseorang, itu tidak terlepas dari yang namanya kita memiliki karma atau karmik dengan seseorang itu. Kalau kita nggak punya hubungan karma atau tidak punya hubungan karmik dengan seseorang, tentu kita tidak akan pernah yang mengalami yang namanya jatuh cinta atau suka terhadap seseorang. Itu hampir mustahil yang Sari temukan. Pasti ketika seseorang datang kepada Sari atau Sari sendiri menelusuri kehidupan lampau Sari pasti akan menemukan bahwa di kehidupan lampau sebelumnya, entah di kehidupan yang keberapa atau mungkin beberapa kehidupan, pasti itu ditemukan hubungan kisah asmara yang mungkin itu baik ataupun buruk, baik itu long lasting ataupun temporary sifatnya, itu pasti ada hubungan asmara di kehidupan lampau. Maka ketika kita kembali lagi di kehidupan saat ini, bertemu lagi dengan orang tersebut, maka benih-benih cinta itu, romantisme itu akan muncul kembali, akan ada kembali. Kita seperti mengulang kaset ya, seperti mengulang recording yang diulang-ulang terus. Seperti itulah kehidupan. Jadi apa yang kita rasakan di saat ini, bagaimana diri kita, karakter kita, apa yang kita sukai, ini semua tidak terlepas dari yang namanya kehidupan lampau kita. At least kehidupan lampau kita ini tidak hanya sekali atau 2 kali kehidupan loh teman-teman. Tapi bisa kita sudah melewati kehidupan lampau ini sudah sekitar mungkin ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali. Bumi sudah hancur terbentuk lagi, kita sudah tidak tahu lagi sejarahnya ya. Pokoknya sudah banyak sekali, dan makanya itulah yang disebut mungkin old soul juga ya. Old soul itu adalah mereka yang sudah mengalami banyak sekali reinkarnasi atau tumimba lahir atau kehidupan kembali, kelahiran kembali, seperti itu. Nah, jadi kita tidak tahu lagi nih, ketika kita menjalin hubungan dengan seorang pria atau wanita di kehidupan saat ini, atau kita punya perasaan yang berbalas atau tidak berbalas, kita tidak tahu asal-usul muasal perasaan kita ini berasal dari kehidupan lampau yang keberapa ya, yang berapa kehidupan yang lalu atau sudah berapa kehidupan, sudah tidak tahu lagi. Yang tahu persis ini hanyalah seorang yang tercerahkan. Bagi kita seorang manusia, rasanya itu hampir mustahil kita bisa tahu persis kita memiliki beberapa kehidupan ya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau kita mau melihat kehidupan lampau kita yang berhubungan dengan kehidupan saat ini, itu kita bisa tracknya. Karena dengan hipnoterapi kita bisa track akar masalah yang menjadikan kita itu sekarang seperti ini. Misalnya bertemu dengan seseorang yang kita mungkin cintai, yang kita sayangi, yang mungkin itu berbalas, tidak berbalas, atau mungkin itu menyakitkan atau menyenangkan, semuanya bisa kita track. Dan kita bisa mengambil akarnya itu dari momen di kehidupan lampau saat itu. Tapi entah yang keberapa kita mungkin tidak terlalu tahu persis kadang-kadang ya. Tetapi recordnya tertanam di alam bawah sadar kita itu ada teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang kita mengetahui kehidupan lampau kita dengan seseorang pria atau wanita lawan jenis dengan kisah asmara ini, tahu saja tidak cukup menyembuhkan teman-teman. Nah, kalau Sari sendiri dalam hipnoterapi, Sari selalu bisa merilis perasaan-perasaan atau melepaskan, membuat para klien Sari itu bisa menjadi wise dan lebih bijaksana dalam menghadapi perasaannya itu. Dan Sari di sini juga tidak memaksa. Ketika mungkin klien datang kepada Sari, misalnya dia datang bilang dia suka sama seseorang, ada seseorang yang dia suka, tapi di luar pasangan resminya seperti istri atau suaminya. Nah, di sini Sari juga tidak sekonyong-konyong seperti berusaha untuk menyatukan mereka dengan si pasangan resminya, atau berusaha untuk membubarkan mereka dengan pasangan resminya. Begitu juga dengan seseorang di kehidupan lampaunya ini, Sari tidak berusaha untuk itu. Yang Sari lakukan, tugas Sari adalah hanya memperlihatkan bagaimana hubungan itu berjalan. Dan dari hubungan di masa lampau itu, kadang-kadang kita bisa belajar sesuatu untuk kehidupan kita saat ini. Nah, nanti dalam hipnoterapi biasanya ada namanya wisdom therapy. Itu Sari akan membawa mereka kepada dirinya sendiri, si sang wisdom ini, yang akan memberikan advice, yang akan memberikan keputusan buat si klien sendiri, apa yang harus dia lakukan terhadap peristiwa-peristiwa di masa lampau yang terjadi berulang lagi di kehidupan saat ini. Apa yang harus dia lakukan dengan wisdomnya sendiri. Jadi bukan atas dasar kemauan Sari ya.
karena itu tidak boleh. Sari tidak boleh membuat orang mengambil keputusan. Nanti kalau salah keputusannya, Sari kena karmanya. Tidak boleh ya. Nah, jadi kita tahu saja kehidupan lampau kita itu tidak cukup ya teman-teman. Mungkin kita tahu di kehidupan lampau kita ini siapa, terus kita punya pasangan siapa aja. Itu tidak cukup untuk membuat kita wise teman-teman. Tapi yang buat kita wise adalah kita bisa menyelami kehidupan kita, merenungkan, mengevaluasi, dan juga bisa mengambil makna, dan juga bisa melepas, tidak terikat, dan kita akhirnya bisa menjadi bijaksana dengan perasaan kita yang melepas itu, bisa mengambil keputusan dengan jernih. Disitulah wisdom dibutuhkan teman-teman. Itulah yang disebut sebagai orang bijaksana ya. Jadi orang bijaksana bukan orang sakti ya teman-teman, bukan orang yang bisa melihat kehidupan masa lampau, bukan orang yang bisa melihat ini itu, tapi orang yang bisa memaknai kehidupan ini dengan baik dan luar biasa teman-teman. Nah, lalu kenapa sih kadang-kadang dalam rumah tangga atau dalam kamulah yang mungkin belum punya rumah tangga ya, mungkin masih pacaran, dan hubungan kamu tuh terasa menyedihkan, menyakitkan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan lain sebagainya itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Nah, karena mungkin di kehidupan masa lampaunya antara kamu dengan pasangan kamu memiliki masa lalu yang tidak baik. Mungkin antara kamu atau pasangan kamu ada rasa sakit hati, kecewa, marah sebelum kalian berpisah, dan akhirnya ketika kalian meninggal nih ya di dalam kehidupan lampau, antara kamu dengan dia meninggal, memori itu masih terbawa lagi, sifat dengki, sifat marah, sifat jealous juga mungkin, sifat dan lain-lainnya, itu sifat-sifat yang negativity-nya itu kebawa di kehidupan saat ini. Sehingga ketika sekarang bertemu di kehidupan saat ini, sifat-sifat itu terbawa, rasa-rasa itu juga terbawa. Jadi mungkin ada orang pasangan yang mungkin ketika bertemu pertama kali cinta sih cinta, tetapi dalam cinta itu ada perasaan benci juga loh teman-teman, ada. Kayak pengalaman Sari sendiri ya, Sari bertemu dengan mantan ex Sari ya, maksudnya mantan suami Sari dulu waktu Sari sebelum menikah. Ketika pertama kali ketemu dia bilang bahwa dia memang cinta sama Sari, tetapi ada perasaan seperti sebel, benci, seperti itu bawaannya. Kalau dia lihat Sari itu bawaannya seperti itu. Dan ini memang sebelum dia berkata seperti itu, Sari menelusuri past life Sari sendiri ya kan. At least sekarang Sari kan sudah bercerai ya. At least sekarang Sari juga sudah berpisah, karena banyak hal yang Sari alami di kehidupan saat ini dengan dia, dan Sari bisa mengetahui, melegowokan ya, memasrahkan, melepaskan semua itu karena Sari selain Sari melihat kehidupan lampau Sari dengan dia yang bersangkutan, Sari juga belajar bermeditasi untuk melepaskan semua perasaan-perasaan itu, memaafkan dan merelakan semua apapun yang terjadi, tidak ada lagi sehingga sampah-sampah dan luka batin di hati. Sampai seperti itu nanti Sari akan jelaskan pada teman-teman ya. Nah, jadi ketika itu di kehidupan lampau antara Sari dengan dia yang bersangkutan, memang mungkin Sari dan dia itu pernah beberapa kali mengalami kehidupan lampau. Itu sudah beberapa kali ya yang Sari ingat, mungkin 2 lah ya. Pertama, Sari dengan dia menjadi seorang biksu dan biksuni yang saling jatuh cinta. Itu hubungan yang terlarang dan tidak direstui oleh guru kami di kuil ya. Di kuil kan, kuil pertapaan itu ada guru di sana, dan tentu saja tidak direstui, dan akhirnya dia diusir dari perguruan. Jadi di beberapa kehidupan kalau Sari melihat, Sari dan dia ini sempat menjalin hubungan, tetapi tidak sampai mendalam, tidak menjadi suami istri. Baik yang ini di hubungan sebagai pertapa keduanya. Lalu hubungan yang satu lagi sebagai, dulu Sari pernah mengalami kehidupan lampau sebagai seorang wanita penghibur, mungkin seperti pelacur like that ya teman-teman ya. Dan mantan ex Sari ini dulu seorang komandan perang ya. Ini terjadi mungkin di Indonesia. Jadi ketika itu, singkat cerita, di situ kita saling menyukai. Dia mungkin membantu Sari secara keuangan juga di kehidupan lampau, dan itu berlanjut juga di kehidupan saat ini ya, sama. Jadi tetapi yang itu berulang adalah, yang tidak baiknya adalah ketika itu ada komandan perang lain yang menyukai Sari,
Dan juga pada waktu itu Sari dengan terpaksa, karena dipaksa juga waktu itu dalam kondisi seperti itu, akhirnya Sari menikah dengan komandan itu akhirnya. Dan komandan itu demi untuk memenangkan peperangan, dia menjebak si komandan perang yang baik hati ini ya, yang membiayai hidup si pelacur ini ya. Jadi dia dijebak dan akhirnya dia dibunuh di situ. Dan sebelum kematiannya, detik-detik menjelang kematiannya, si komandan ini teman-teman, dia ini memiliki perasaan yang sangat dengki, sangat marah, sangat jealous dan lain sebagainya ketika melihat si pelacur ini, yaitu at least Sari di masa lalu ya, ketika Sari bersama dengan si komandan yang lain ini yang akhirnya mungkin mengkhianati dia. Itu ada rasa benci, rasa segala macam bercampur aduk sebelum dia akhirnya dipenggal atas perintah si komandan yang saingannya ini dari entah sekutu, entah juga mungkin dari lawan ya, pokoknya dia dari luar negeri. Dan itu ya yang terjadi mengapa mantan Sari waktu itu ketika pertama kali bertemu dengan Sari ada perasaan seperti marah atau benci sama Sari kalau lihat muka Sari gitu ya. Jadi Sari bisa maklumi. Dan itu terus berlanjut juga ya teman-teman, terus berlanjut hubungan Sari. Jadi Sari dengan mantan itu usia pernikahannya 6 tahun teman-teman. Sari pernah punya anak di tahun 2017, 2018, tetapi sayang sekali unfortunately Sari keguguran 2 kali. Jadi sekarang Sari child free, tidak punya anak dari pernikahan itu. Dan Sari sebenarnya cukup bersyukur juga teman-teman, karena semuanya adalah salah satu jalan alam semesta untuk Sari bisa seperti sekarang ini ya. Dan ternyata kan hubungan kita di end. Oke, jadi kita bicara tentang komandan perang yang satunya lagi nih, yang jahat ini, yang menjebak si komandan perang yang baik ini ya. Nah jadi di dalam kehidupan saat ini, Sari pun akhirnya bertemu dengan si komandan ini. Jadi waktu Sari masih menjalani hubungan pernikahan dengan pasangan, dengan suami ya, waktu itu mantan ya, di situ di mungkin akhir-akhir hubungan itu mungkin di tahun sekitar 2019 sampai 2022. Jadi ada seorang pertapa ya. Jadi dia terlahir kembali di kehidupan saat ini, seorang pertapa. Tapi waktu Sari bertemu dengan dia, Sari udah bilang sama si pertapa ini, Sari bilang bahwa di kehidupan lampau kamu itu seorang komandan perang, kamu pasti masih ingat kan gimana cara menggunakan senjata. Terus dia surprise dan kaget bahwa Sari bisa menebak itu kehidupan lampaunya dia. Dan akhirnya dia bilang, ya saya sampai sekarang ingat kok cara strategi berperang, cara memegang senjata saya masih ingat. Jadi komandan perang ini dulu pernah menjadi suami Sari di kehidupan lampau, makanya saat di kehidupan sekarang kita bertemu lagi dia masih ingat dan dia berkata, kita mau nggak seperti dulu lagi. Nah, waktu itu kan Sari sudah punya pasangan ya, walaupun mungkin hubungan kurang baik, tetapi Sari berusaha menjaga itu, tidak berbuat asusila ya. Jadi Sari menjaga, dan Sari juga bilang juga sama dia, karena menurut dari penglihatan vision Sari di masa lampau bahwa kita memang pernah punya hubungan suami istri di kehidupan masa lampau, tetapi hubungan itu tidak baik. Hubungan itu adalah karena hasil dipaksakan, dan akhirnya Sari pun toh kabur dari dia dan pergi dari dia. Jadi kalau sekarang dilanjutkan hubungan itu semua akan berantakan dan rusak, tidak baik adanya. Dan akhirnya setelah mungkin 3 tahun ya, 3 tahun, tapi kita ya hanya mungkin kontak-kontak aja, biasa-biasa begitu ya. Dan akhirnya itu semua karma itu bisa lepas, karma jodoh dengan si komandan perang yang jahat ini dulu itu bisa lepas ya, setelah struggle, banyak banget struggle yang Sari alami di saat itu. Nah jadi mereka semua ini berdua ini bertemu di satu waktu teman-teman ya. Sari juga kan kalau misalnya ada apa-apa, Sari mungkin lagi suka siapa atau gimana, Sari tuh orangnya suka terus terang. Jadi Sari pun cerita ke mungkin mantan Sari, ke mantan suami Sari waktu itu, Sari cerita bahwa ada orang nih yang gini suka sama Sari dan bla 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 gitu. Tapi Sari selalu cerita, jadi keadaannya tahu gitu. Nah jadi sebenarnya dalam hubungan Sari ini ya, Sari dengan mantan suami itu sebenarnya dari awal memang tidak direstui dengan mama dan papa ya, karena mungkin
entah gimana lah feeling orang tua ya, mungkin dari awal mungkin memang sudah mengetahui, dan lagi mungkin selagi masa-masa kami pacaran pun ya, walaupun kami saling mencintai, saling suka, tetapi hubungan kami juga tidak baik dari kita pacaran, teman-teman. Ini adalah sebenarnya buah karma dari kehidupan masa lampau yang terjadi kembali di kehidupan saat ini. Jadi hubungan kami kurang baik sampai di akhir mau menikah, mengurus catatan sipil dan lain sebagainya. Kan dia harus mengurus surat catatan sipil di luar kota ya, karena dia dari luar kota. Dan itu ketika kita bertengkar dan lain sebagainya, kita tengkar sebelum merit itu, dia merobek kertas catatan sipilnya, sempat dia robek. Dan tapi akhirnya dia membuat kembali. Di situ Mama Sari udah bilang bahwa itu udah pertanda sebenarnya kamu tidak berjodoh dengan dia. Tetapi yang namanya karma, jadi ini kita belajar lagi dari pengalaman Sari ya, yang namanya kita karma itu harus dijalani. Walaupun orang segudang orang berkata kamu nggak cocok sama dia tuh nggak baik buat kamu, tapi yang namanya karma, kita di hati kita itu tidak bisa kita menghindari karma itu. Dan akhirnya walaupun dalam lubuk hati terdalam Sari ketika Sari menikah dengan dia, waktu itu kita menikah, dan itu di dalam hati Sari merasakan bahwa ini bukan pernikahan Sari yang terakhir. Sepertinya ini bukan yang terakhir. Dan ketika menikah Sari merasa biasa-biasa aja, tidak excited, tidak kayak orang ya pelepasan masalah aja, enggak, no. Jadi Sari juga merasakan ini bukan yang terakhir pernikahan ini, mungkin masih ada pernikahan yang lain. Sari merasa seperti itu, teman-teman ya. Jadi Sari tahu juga, di batin Sari tahu, makanya kan Sari bilang tahu aja nggak cukup buat kita bijaksana. Sari tahu bahwa mungkin ini bukan yang terakhir, tapi itu rasanya Sari harus jalani ya, karena ada rasa cinta itu tadi, teman-teman, itu yang mengikat kita sebenarnya. Nah, jadi Sari jalani, dan akhirnya dari pacaran sudah hubungannya misunderstandingnya banyak, tengkarnya banyak, terus drama-drama Koreanya juga banyak ya, jadi pokoknya drama lah ya, pokoknya baik Sari maupun dia drama. Jadi ketika menikah pun juga sama. Jadi kita tidak bisa mengubah orang ketika menikah. Kalau kita mau tahu karakter orang itu, tahu dari awal mula. Sama kalau Sari pelihara kelinci ya, teman-teman. Sari punya beberapa kelinci. Ketika Sari mau tahu kelinci ini karakternya seperti apa, Sari harus tahu dia dari awal, dari masa kecilnya dia. Kalau awal masa kecil kelinci ini dia jinak, berarti gedenya dia akan jinak. Jadi sama juga ketika menikah, teman-teman. Kalau kamu mau tahu karakter pasangan kamu seperti apa, kamu ketahuilah dari awal. Dari awal pacaran itu kamu cari tahu dia. Jangan kamu berpikir ketika menikah dia akan berubah, no. Ya itu akan sama aja. Ketika menikah tambah parah. Ya, jadi Sari pernah ditinggalin 5 kali, ditinggal kabur sama mantan Sari, mantan ex pernah ditinggal kabur, dan akhirnya kembali. Ya ada yang pernah kabur mungkin cuman 3 hari, 5 hari, 1 minggu, terus 1 bulan, terus mungkin berapa ya, terakhir 8 bulan itu yang buat Sari keguguran di tahun 2018. Itu Sari keguguran semuanya karena stres. Sempat juga di kehamilan yang kedua Sari sempat mengalami cacar ular, dan di situ nggak ada keluarga yang bisa menopang Sari, tidak ada keluarga yang support Sari, karena keluarga udah mungkin lepas tangan lah ya, udah mungkin menyerah gitu yang handle Sari, karena Sari dibilangin itu bandel, nggak nurut-nurut, rebel, disuruh cerai. Sari nggak cerai-cerai waktu itu ya. Bahkan juga ada satu pendeta ketika Sari konsultasi, dia menyarankan cerai. Saat itu pikiran Sari berpikir, kok dalam, kan Sari basic agamanya kan Katolik ya, dan pendeta ini kan Kristen. Maksudnya basic agama Kristen dan Katolik, kok bisa-bisanya ngomong perceraian, sedangkan pernikahan itu adalah suci. Itu sih mungkin denial pikiran Sari ya. Jadi Sari pikir ini nggak bener nih gitu ya, kok kenapa mereka menyarankan cerai, pasti ada jalan, pasti ada perbaikan. Itu yang selalu Sari tanamkan dalam pikiran Sari dalam hubungan. Jadi Sari berusaha untuk memperbaiki. Tapi yang namanya karma, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Mau kita berusaha segimanapun memaksakan seseorang untuk terus berada di sekitar kita, kita tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa melawan yang namanya karma dan takdir kita. Jadi saat itu akhirnya karena tidak ada keluarga yang mensupport, waktu Sari masuk rumah sakit sendirian karena sakitnya itu. Terus udah gitu mungkin ketika waktu keguguran itu yang nemenin Sari cuma ada papa, dan akhirnya dia balik dari dia sudah baikan lah ya, sudah baikan kita, dan dia balik untuk nemenin Sari waktu itu melewati keguguran itu. Nah, jadi itu pengalaman yang tidak mengenakan buat Sari ya dalam hubungan itu. Dan Sari juga mungkin pernah mengalami seperti teman-teman ya, dilema. Sari itu dilemanya sudah 3 tahun, teman-teman. Nah, jadi waktu itu Sari juga
ketika menemukan yang si pertapa ini ya, si pertapa ini kita saling menyukai. Di sini juga sempat kepikiran sama Sari, apa Sari sama dia aja ya gitu. Jadi kadang-kadang pikiran itu terbesit, pikiran itu selalu terbesit dalam benak Sari, itu sangat berat teman-teman. Tapi Sari masih berpikir waras bahwa ini tidak bisa dilihat dari kehidupan masa lampau, ini tidak akan baik. Malah abis keluar dari kandang macan, kita masuk ke kandang macan yang lebih buas lagi, Sari pikir ya. Jadi ini tidak bisa, masih menggunakan akal sehat Sari lah ya. Jadi saya tidak mengikuti perasaan itu. Nah, jadi begitu juga dengan teman-teman, ketika menyukai seseorang, itu kita tidak harus menuruti perasaan kita, tapi kita gunakan insting kita, akal sehat kita tentang seseorang itu. Karena kita bisa aja mencintai, menyukai seseorang itu semua karena ada sangkut pautnya dengan kehidupan masa lampau teman-teman. Tapi kehidupan masa lampau pun juga bervariasi, beragam. Tidak semuanya kehidupan masa lampau itu baik adanya, hubungannya bagus-bagus aja, mulus-mulus aja, nggak semuanya kayak gitu. Nah, begitu juga Sari menjalani kepernikahan 6 tahun ini sangat berat teman-teman, dan Sari itu bergumul 3 tahun lamanya, sampai satu ketika Sari pernah ketika dia sudah balik ya di tahun 2018 dari kaburnya, tahun 2018 dia balik. Habis itu kita hubungannya baik-baik aja nih, mulus-mulus aja, sudah itu kan ya, mesra-mesraannya, karena dia kan baru balik, udah lama banget. Di Januari 2019, Sari berdoa di gereja katedral waktu itu, ketika doa rosario, cuman pengen berdoa aja gitu, nggak khusus untuk berdoa itu. Tiba-tiba Sari mendengar di telinga hati Sari, di batin Sari mendengar bahwa satu ketika kamu akan menemukan seorang pria yang lebih spiritual dari kamu, dia bisa membimbing kamu, dia bisa membantu misi jiwa kamu. Nah, itu sesuatu hal yang Sari mungkin agak denial, Sari agak menolak ya waktu itu. Sari menolak kepada Tuhan bahwa tidak mungkin lah Tuhan, kan sekarang hubungan Sari sudah mulai membaik nih sama suami, mau ada siapa lagi dalam kehidupan Sari. Jadi waktu Sari cukup menolak, tapi Sari ingat kata-kata itu, karena memori Sari cukup kuat ya untuk menyimpan ingatan-ingatan, tapi Sari belum tentu Sari terima. Jadi ketika itu berjalan di tahun 2019 Januari, Sari ketemulah si pertapa ini itu di sekitar Juni kalau nggak salah ya. Nah, jadi kebetulan dia juga orang luar negeri juga. Nah, jadi kita ketemu, dan mungkin Sari pun makanya di situ dilema. Sari pikir apakah dia, tapi kayaknya rasanya bukan gitu, karena Sari melihat dari jejak kehidupan masa lampau Sari itu tidak baik yang tadi Sari ceritakan. Jadi banyak banget dilema Sari. Jadi ketika hubungan Sari itu dengan mantan itu kurang baik, banyak sekali kekerasan verbal, kekerasan fisik juga ya. Mungkin Sari nggak perlu cerita lah ya kekerasan fisik yang terjadi. Dan kalau kalian melihat Sari fine-fine aja sekarang, karena Sari sudah melepaskan itu semua, sudah bisa lebih legowo. Dan for your info, saya dengan mantan suami saya sekarang ini menjadi teman baik, menjadi friend. Jadi kita tidak bermusuhan, kita masih suka ngobrol bareng, jalan bareng ya, jalan-jalan dan makan bareng, dan itu masih hahaha bareng. Jadi tidak ada lagi hard feeling, tapi kita jalanin nothing tulus aja seperti teman. Tapi untuk kembali lagi no, karena Sari feeling hati Sari mengatakan tidak gitu ya. Nah, tetapi disitulah Sari pergumulan selama 3 tahun itu. Sari berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodoh saya, tolong buat dia berubah dari segi sikap, dari segi perasaan, lebih cinta Sari dan sebagainya. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, Tuhan tolong jauhkan dia secara baik-baik. Tolong buat kami berpisah, bercerai, tapi secara baik-baik, dan bikin Sari siap. Waktu itu Sari berdoa seperti itu teman-teman. Jadi karena Sari berdoa seperti itu, tapi kok belum dibales-bales, belum dapet tanda-tanda, itu benar-benar buat Sari hopeless banget ya. Mungkin buat teman-teman yang selalu menanti dalam doa dan doanya belum dijawab-jawab Tuhan, mungkin bersabar, karena semua akan ada waktu-waktu yang terindah dari Tuhan. Jadi waktu itu Sari nggak pernah kecewa atau marah kepada Tuhan. Sari hanya sedih aja, kenapa sih kok lama sekali ya Tuhan, belum dapet jawaban, belum dapet tanda-tanda gitu. Sampai akhirnya satu ketika entah gimana di November 2022 kemarin ini,
Desember akhirnya baru Sari bisa memutuskan. Sari udah kepikiran untuk berpisah itu di November. Karena kita udah sering sekali ya, dan dari mulut dia sendiri, mantan ex Sari ini ngomong cerai, kita cerai aja. Itu mungkin udah sampai 30 atau puluhan kali itu terbesit dari mulut dia deh teman-teman ya. Tapi Sari yang masih bertahan karena alasan bukan karena Sari bodoh, tapi karena karma, masih ada karma dan melekat. Jadi Sari berusaha bertahan waktu itu sampai akhirnya Sari sudah mulai, karma itu sudah mulai pelan-pelan lepas. Karena itu juga karena Sari mulai legowo, mulai bisa menerima, move on dan lain sebagainya. Akhirnya Sari akhirnya mengambil keputusan itu. Sari bisa akhirnya bilang ke dia, oke, kita berpisah aja secara baik-baik gitu. Dan alasan dia berpisah juga adalah memang dia sudah tidak ada lagi perasaan pada Sari. Dia bilang sudah tidak ada cinta lagi. Dan mungkin Sari pun demikian pada akhirnya endingnya Sari pun demikian setelah sekian lama. Kalau dia mungkin sudah dari lama mungkin sudah tidak ada perasaan, tapi karena Sarinya menahan ya, karena Sarinya orangnya rebel ya, keras kepala ya, Sari tahan sehingga pernikahan itu terus berlanjut 6 tahun lamanya teman-teman. Dan akhirnya kita berpisah secara baik-baik. Dan Sari berpikir, kalau misalnya Sari berpisah mungkin setahun yang lalu, atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun yang lalu ngikutin keluarga nih ya, itu Sari pasti mentalnya akan down banget, akan sedih banget, akan menjadi musuh dengan dia, tidak ada lagi kontak dan lain sebagainya. Itu sifat Sari biasanya. Kalau Sari putus dengan mantan-mantan pacar Sari, biasanya Sari tidak akan pernah lagi kontak, itu biasanya. Tapi ada sih beberapa yang masih kontak, tapi ya just friend gitu ya. Nah, jadi ini sangat amazing buat Sari. Semua ini kalau nggak karena doa Sari, pasti Sari kondisinya nggak seperti sekarang teman-teman. Sekarang Sari ini kondisinya terbilang baik lah, terbilang bagus, tidak down. Juga Sari pikir dengan perceraian ini Sari itu merasanya seperti sedang memikul salib ya, seperti Yesus yang mau disalibkan ya, malam hari dia didatangi para serdadu-serdadu mau disalibkan. Mungkin Sari itu merasa seperti itu hidup Sari waktu itu ya, ketika mau menjalani, Sari udah berimajinasi ketika menjalani sidang, terus mungkin berpisah dengan dia, tidak lagi serumah dan lain sebagainya, itu pasti berat. Kayak menjalani memikul salib waktu itu. Sari merasa seperti itu. Sari udah pasrah aja. Akhirnya Sari pasrah kepada alam semesta, kepada Tuhan, melepas aja. Pokoknya Sari ikutin batin Sari, hati Sari waktu itu. Sehingga akhirnya Sari bisa kuat, dan akhirnya semuanya baik-baik aja, tanpa ada rasa feel hard gitu ya, hard feeling gitu, tanpa ada perasaan seperti itu. Semuanya berjalan baik-baik aja. Sidang pun lancar 3 bulan, dan di bulan keempat sudah mengurus surat perceraian, dan semuanya lancar-lancar aja teman-teman. Tidak seperti yang dibayangkan. Makanya kadang ketakutan kita itu teman-teman ya, itu terlalu melampaui kejadian sebenarnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita memiliki ketakutan, kekhawatiran, lepaskan itu. Karena kenyataan itu belum tentu seperti itu teman-teman ya. Seperti Sari, akhirnya Sari bisa melepaskan semua ketakutan Sari tentang perceraian, nanti menjadi janda seperti apa. Tapi sekarang Sari bisa enjoy menjadi janda yang happy ya. Karena setelah nggak lama dari itu, Sari berpacaran dengan banyak bule waktu itu ya. Nanti akan Sari ceritakan di next video. Saya akan ceritakan perjalanan percintaan Sari dengan bule-bule ya. Itu after Sari divorce, tapi masih dalam proses perceraian itu mungkin. Jadi itu menyenangkan buat Sari, dan itu bukan hal yang tabu atau hal yang mungkin menyedihkan. Perceraian Sari itu tidak, tapi menyenangkan. Justru itulah yang Tuhan kasih karena doa Sari. Sari dikasih waktu yang tepat untuk bercerai, dikasih timing yang pas. Waktu Tuhan itu selalu indah, dan itu benar teman-teman ya. Nah, terus gimana sih Sari itu bisa melewati masa-masa janda Sari ini kan ya? Kalau dulu kan mungkin ketika masih menikah, semua kebutuhan rumah tangga masih di cover lah ya, masih dipenuhi oleh suami. Walaupun Sari juga kerja, bisnis juga, dan profesi yang tadi Sari bilang di awal, tetapi Sari membiasakan laki-laki itu, suami itu untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Jadi Sari biarkan dia yang mengcover semuanya, dan itu buat Sari
tenang-tenang aja ya teman-teman. Tapi ketika sudah berpisah, Sari berpikir nanti hidup Sari gimana sendirian gitu kan. Masalah keuangan pun Sari juga berpikir lagi. Ya ada ketakutan, ada worry juga di sana ya sebenarnya, terus terang, karena Sari sebagai manusia. Terus nanti masalah perasaan juga, nanti gimana kalau tiba-tiba Sari mengalami lonely di situ. Tapi itu semua tidak ada seperti itu teman-teman. Kenyataan tidak seperti itu, tidak seperti apa yang Sari takutkan. Tapi prosesnya Sari juga harus mengalami pembaharuan diri Sari dengan cara meditasi. Sari meditasi, Sari melepaskan semua ketakutan tentang duniawi, ketakutan tentang keuangan, ketakutan tentang kesendirian, ketakutan semuanya, banyak sekali ketakutan Sari ketika masa menjanda ini teman-teman ya. Tapi Sari bisa melewatinya dengan meditasi. Sari pergi beberapa kali ke luar kota menyendiri untuk meditasi. Jadi di situ Sari bergumul dengan diri Sari sendiri. Hal yang paling Sari takutkan itu bukan setan teman-teman ya, tapi diri saya sendiri, diri Sari sendiri. Karena ketika kita menghadapi diri sendiri, itu rasanya seperti kita melihat borok-borok diri sendiri, kecacatan diri sendiri, separah itu gitu teman-teman ya, semenakutkan itu. Jadi Sari memberanikan diri melihat dalam diri Sari sendiri. Bahkan sampai sekarang Sari juga punya PR terus bermeditasi untuk melepaskan semua kilesa-kilesa, kekotoran batin, sampah batin yang masih tersisa di dalam diri Sari. Itu masih menjadi PR sampai sekarang. Nah jadi akhirnya keadaan tidak seburuk itu teman-teman ya. Makanya kita dalam hidup ini kuncinya hanya berpasrah, kuncinya hanya melepas. Ketika kita mulai berpasrah, melepas, alam semesta akan mengatur hidup kita. Tapi ketika kita mulai mengatur kehidupan kita, maka alam semesta akan lepas tangan. Nah, jadi pilihan kalian hidupnya mau diatur alam semesta atau mau ngatur diri kalian sendiri. Kalau ngatur diri sendiri, itu capek loh teman-teman. Banting tulang, berdarah-darah ya. Kalau ngatur kehidupan sendiri sesuai maunya kita, egonya kita, itu capek teman-teman. Kalau Sari belajar dari pengalaman, ketika Sari punya banyak problem yang mungkin Sari alami, termasuk difitnah, dijelek-jelekan di belakang. Nanti mungkin next time akan Sari bahas dalam video berikutnya. Tapi Sari tetap diam, tetap tidak berusaha untuk melakukan apapun, tidak berusaha untuk membuktikan apapun atau mengupayakan apapun sebagai manusia. Tidak, Sari cukup diam. Ketika diam, masalah itu clear teman-teman. Ketika diam, alam semesta yang bertindak. Dan kita cuma tinggal menonton, duduk manis, seperti menonton di bioskop gitu teman-teman. Menonton kehidupan kita sendiri. Nah makanya inilah kisah perjalanan Sari mengenai asmara, mengenai bagaimana Sari bisa melewati semua ini. Dimana yang tadinya Sari ini bucin ya, tapi alam semesta memaksa Sari untuk Sari ini bisa tidak lagi terlalu membucin dengan cara ya pasangan Sari modelnya seperti itu teman-teman, dikasihnya seperti itu. Kenapa? Kita itu paling sedih, paling menyakitkan, paling rasanya sakit hati itu dengan orang terdekat kita, entah teman baik, entah keluarga, entah pasangan, karena mereka ini punya karma paling dekat dengan kita di kehidupan masa lampau. Ya, karena mungkin kita belum selesai karma-karma kita di kehidupan masa lampau, makanya mereka terlahir kembali menjadi pribadi-pribadi orang yang paling dekat hubungannya dengan kita untuk menyelesaikan itu semua. Termasuk Sari dengan keluarga, Sari tahu dengan Mama Sari kan, kalau dalam Pak Cek itu sebenarnya Sari ciong ya dengan Mama Sari, dan dalam past life Sari bisa melihat bahwa oh ya Mama dulu adalah saudara Sari dan kita cekcok terus. Makanya di kehidupan sekarang kita belajar untuk bisa saling mengerti, saling memahami, dan itu sudah Sari lakukan dan sedang Sari lakukan dengan Mama Sari, ngobrol heart by heart sampai akhirnya Mama menyadari bahwa Mama juga punya inner child. Makanya dia mengasuh Sari seperti ini gitu ya, menjadikan Sari sekarang ini menjadi anak yang membawa beberapa ketakutan itu dari pola didik, pola asuh orang tua. Tapi Sari bisa memahami, asalkan Mama bisa menyadari. Nah, lalu dengan pasangan juga Sari bisa mengetahui asal-usul muasal kehidupan masa lampau. Dan itu membuat Sari bisa lebih legowo, bisa lebih berpikir wise, bisa lebih menghadapi masalah ini dengan lebih tenang dan lebih bijaksana ya Sari pikir ya. Nggak gerasa gerusu, nggak ya down banget gitu ya, pokoknya masih bisa teratasi. Pokoknya kalau kita hidup itu ada masalah, syukuri teman-teman, karena dengan masalah itu
adalah kesempatan kita untuk menjadikan kita belajar dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman. Kalau nggak ada masalah, kita tentu tidak akan merenung. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita tidak akan bermeditasi. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita tidak akan mengevaluasi diri kita. Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan masuk ke dalam diri kita untuk merenungkan, mengevaluasi, memperbaiki diri kita. Hanya dengan adanya masalah itulah, dari mungkin memang masalah ini datangnya dari karma kehidupan masa lampau. Sudah garisnya, sudah takdirnya, karma itu harus datang. Tetapi karma ini datang bukan sekedar untuk kita membayar karma, teman-teman. Tetapi di sana juga banyak pelajaran. Kenapa sih masalah itu bisa ada dalam hidup kita? Masalah ada karena kita tidak menerima kenyataan, kita tidak menerima kehidupan, kita tidak menerima orang ngomongin kita tidak menerima orang berperilaku tidak baik kepada kita. Itu ego kita, itu kekurangan kita, itu sampah-sampah batin kita. Ketika itu semua ada dalam diri kita, tentu pasti ada pertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya itulah yang disebut sebagai masalah. Sebenarnya hidup ini tidak ada masalah, semuanya netral, semua kejadian itu netral, teman-teman. Ya, itu menjadi masalah ketika kita berpikir itu adalah masalah. Ya, ketika kita berpikir itu bukan masalah, itu menjadi bukan masalah lagi, teman-teman. Oke, sekarang sampai sini dulu sharing Sari. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga next time Sari bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kamu, para teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Sari, tetap tough, tetap kuat, tetap berdoa, tetap ikhlas, tetap pasrah dalam menjalani kehidupan kamu. Karena selalu ada pelangi sehabis hujan. Dan nantikan waktu Tuhan selalu indah dalam hidup kamu. Bye!